Video ini disponsori oleh Forex IMF, salah satu broker lokal terbaik terlegalitas Bapepti yang berdiri tahun 2004 tanpa komplain dan memiliki beberapa fitur dan keunggulan menarik lainnya, seperti produk trading, layanan trading dan yang paling menarik dan paling rekomendasi buat pemula yaitu referensi trading mulai dari belajar trading, kursus online, webinar serta tersedia kamus dan e-book trading, jadi tunggu apalagi daftar sekarang juga, untuk linknya kalian bisa akses di deskripsi video. Sekarang bisa lebih banyak peluang trading bersama Forex IMF. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya di Trader SAWSD. Yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan updatekan kembali ya untuk analisa SAWSD di tanggal 6 Juli 2023 di hari Kamis, dan dimana di sini kita lihat dia mengalami rejection yang cukup kuat pada saat mencapai zona sell 1 dan hampir mencapai zona sell 2 ya. Terjadi rejection yang cukup kuat. Ini dipengaruhi oleh efek news dari GBP kemarin ya, atau euro, saya lupa. Kemarin ini terjadi penurunan cukup signifikan dan mencapai zona buy kedua, kemudian zona buy kedua ini di breakout dan saat ini berada pada area zona buy 2 ya. Jadi untuk saat ini saya akan ubah dulu untuk zona entry yang akan kita perhatikan hari ini. Karena di sini kita lihat dia sudah di breakout semua, jadi saya akan ubah dulu untuk saat ini pantauannya. Dan saya ingatkan juga hari ini ada news yang akan rilis ya, yaitu news PMI dan job opening ya. Ini berpengaruh ya, pengaruh untuk pergerakan nanti malam karena newsnya juga high impact, jadi harap hati-hati buat teman-teman semuanya. Untuk info news selanjutnya nanti saya akan berikan di grup Telegram ya. Jadi buat teman-teman semua yang belum bergabung, silakan bergabung melalui link yang saya sediakan di deskripsi video ya. Jadi silakan bergabung di sana untuk mendapatkan update news yang akan saya berikan ya. Jadi saat ini saya akan hapus dulu untuk semuanya. Kemudian saya berikan gambaran terbaru atau zona terbaru yang akan kita perhatikan untuk hari ini ya. Jadi untuk saat ini ini masih tetap untuk menjadi zona buy juga. Ini akan menjadi zona buy pertama yang akan kita pantau untuk hari ini adalah area demand. Untuk zona kedua kita ambil di sini. Ini kita jadikan sebagai zona buy ketiga ya. Jadi ini pantauan kita untuk hari ini. Namun saya nanti akan buatkan juga skenario untuk buy-nya ya. Saya buatkan dulu untuk area zona sell dan kita masukkan angkanya. Nanti saya akan jelaskan pendapat saya untuk untuk analisa teknikal SAWSD hari ini ya. Akan menjadi zona sell 1, zona sell 2 kita kita tempatkan di sini ya, di kisaran range Fibonacci retracement 61,8 dan juga 50% ya. Ini untuk zona sell kedua, dan zona sell ketiga nanti kita tempatkan di sini. Ya, ini akan menjadi zona sell ketiga kita ya. Jadi ini untuk pantauan kita hari ini. Saya masukkan angka dulu untuk kemudian saya berikan pandangan skenario analisa untuk hari ini ya. Saya masukkan semua angkanya dulu lalu kemudian saya jelaskan kembali. Ini menjadi zona sell 1. Di harga 19.20 dan 19.22.
Ini untuk zona sel 1 ya. Zona sel 2 kita ambil di 1925, 1927. Ini untuk zona sel 2. Zona sel 3 kita ambil di harga 1933 dan 1935. Ini untuk zona sel ketiga kita. Kemudian saya buatkan lagi untuk area di zona buy-nya. Saya masukkan angkanya dulu ya, untuk kemudian nanti saya akan berikan skenario di 19, 14 sampai ke 19, 12 ya. Ini untuk zona buy pertama. Zona buy kedua di harga 1907, 1905. Oke, ini untuk zona buy kedua. Zona buy ketiga kita ambil di 1902, 1900 ya. Oke, ini untuk menjadi zona buy ketiga kita ya untuk hari ini. Sekarang saya akan berikan pandangan skenario-nya. Jadi jika di sesi Asia sampai sesi Eropa harga tidak mampu untuk mencapai zona buy satu ini, maka potensinya dia akan melakukan kenaikan ya. Jika hari ini dia tidak capai ke sini, maka dia akan langsung melakukan kenaikan ke area zona sel 1, kemudian kembali melakukan penurunan ya. Jadi untuk saat ini potensinya terjadi satu ya. Namun apabila nanti ketika dia terjadi kenaikan koreksi mencapai zona sel 1 dan tidak ada perlawanan yang cukup kuat, maka akan berpotensi untuk melanjutkan kenaikan ke zona sel 2, kemudian retest lagi dan melanjutkan kembali kenaikannya. Ini untuk skenario pertama, skenario kenaikan ya. Untuk skenario kenaikannya, jadi skenario kedua, ketika nanti harga dia mengalami penurunan di sesi Asia sampai sesi Eropa mencapai zona buy 1 dan kemudian ada rejeksi yang cukup kuat, maka akan terjadi kenaikan kembali ke area zona sel 1 ya. Jadi untuk sementara targetnya di sini, namun apabila dia breakout seperti skenario pertama tadi, maka skenarionya akan seperti itu ya. Namun apabila dia mampu break di bawah dari zona buy 1 ini, maka akan terjadi penurunan ke zona buy kedua ya. Dan di sini potensinya di zona buy kedua ini akan terjadi perlawanan untuk menuju ke zona buy 1, dan ini nanti akan menjadi area sell juga ya ketika nanti dia breakout, karena ini kan area demand. Dan pandangan saya ketika nanti mencapai area demand ini, ada peluang untuk terjadi penolakan di harga ini untuk melakukan kembali kenaikan minimal 30 sampai 60 pip ya. Dan maksimalnya kita akan pantau kenaikannya bisa mencapai ke zona sel 1 ya. Jadi seperti itu untuk pandangan saya. Untuk kemudian berikutnya pantauan pandangan saya berikutnya, kemungkinan besar akan terjadi satu saja di area ini sampai di sesi Amerika ya, untuk menunggu hasil news yang akan rilis nanti malam. Jadi skenario terakhir saya itu dia akan terjadi sideways di sini, dan nanti kita akan lihat saja seperti apa untuk perkembangannya. Jadi nanti ketika dia sideways di sini kemudian ada news cycle pegang rilis nanti dan pergerakannya signifikan, saran saya untuk ambil sell di zona sell 1 itu agak high risk ya. Jadi kita bisa nanti ambil di zona sell kedua, dan seperti juga di zona buy kedua itu agak high risk juga ketika kita ambil di sini, maka kita akan tunggu di zona buy kedua ya. Jadi seperti itu untuk pandangan saya. Jadi buat teman-teman semua yang ingin mendapatkan update terbarunya, kalian bisa bergabung di grup Telegram
Untuk linknya kalian bisa akses di deskripsi video ya. Sekarang kita akan masuk ke indeks dolar untuk melihat hasil pantauan analisa kemarin ya. Kita lihat di sini, kita lihat untuk indeks dolar ini pergerakannya mengikuti skenario dia mengalami kenaikan dan break di atas dari 103.4, dan seperti yang saya sampaikan kemarin, ketika dia break maka akan potensi untuk melakukan kenaikan ke sini ya. Dan ketika mencapai di sini, ini potensi akan memberikan perlawanan yang cukup kuat di area ini. Jadi nanti ketika dia indeks dolar mengalami kenaikan di sini, maka kita bisa memanfaatkan untuk mencari peluang mencari peluang buy pada SHUSD ketika SHUSD mengalami penurunan dan pada saat indeks dolar berada di sini dan SHUSD berpeluang juga berada pada area demand, maka kita bisa mencari konfirmasi untuk melakukan buy ya. Jadi nanti kita akan lihat saja seperti apa perkembangan akan terjadi untuk hari ini. Karena saya kembali ingatkan, hari ini jangan terlalu overtrade, khususnya juga minggu ini ya, karena ada beberapa news yang akan rilis, terutama besok di hari Jumat ada news farm payroll ya. Jadi harap hati-hati untuk teman-teman semuanya, jaga money management kalian dengan baik ya. Sayangi modal kalian jangan sampai habis ya dimakan drama market yang akan terjadi di minggu ini ya. Ini kita lihat indeks dolar sudah breakout, kemudian pergerakan sudah melakukan kenaikan, artinya pantauan kita ada di sini. Ini menjadi area penting untuk saat ini yang akan kita perhatikan ya, area ini. Kemudian ini sudah di breakout untuk resistennya, ini juga menjadi area penting. Jadi untuk skenario saat ini adalah ketika harga melakukan kenaikan di sini, maka kita akan pantau nanti jika ada memang perlawanan, maka dia akan melakukan penurunan ke sini ya. Dan apabila dia breakout ke atas, maka target kenaikan berikutnya ada di area di sini. Kita geser saja ya, karena ini hampir mendekati. Ambil di sini di area gap ya, di area gapnya mungkin besar akan ke sana untuk target kenaikan berikutnya. Nanti kita akan lihat saja seperti apa perkembangan akan terjadi untuk hari ini ya. Namun apabila di sesi Asia ini dia mengalami penurunan ke sini, maka nanti kita akan perhatikan kalau dia tidak break ke bawah, maka akan terjadi kenaikan kembali di sini untuk sebagai area koreksi untuk mencari titik pantulang melakukan kembali kenaikan ke area resisten terkuatnya, dan maksimalnya dia mencapai area gap ya, di area gap di sini, kemudian akan memberikan perlawanan untuk melakukan penurunan minimal dia mencapai area di sini ya. Kemungkinan besar juga akan terjadi base ya, akan pembentukan base di area ini. Ya, kemungkinan besar akan terjadi pembentukan base juga di area ini untuk pergerakan dari indeks dolar ya. Jadi mungkin seperti itu saja untuk pandangan saya pada kesempatan analisa hari ini untuk SHUSD dan juga indeks dolar. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.